sehat walafiat ya guys. Oke, video kali ini gue baru beres ini ya, mandiin kucing. Teman-teman masih ingat video yang kemarin yang kucing jamuran gua nih? Dia sekarang udah sembuh ya, udah gak ada jamur, udah ganteng dan pasti udah layak untuk dipasarkan ya guys, biar cepet dilepas adopsi ya. Nah ini juga kucing yang di kampung ya, bawa ke sini baru gua selesai mandiin. Oke guys, ini ada anaknya Midol ya. Midol tuh jadi perpaduan Himalaya sama ini ya, Ragdoll campuran. Nah, ini jadi bagus ya guys. Sama ada juga yang lain Himalaya ya. Ini juga Midol. Menggeluti usaha seperti ini memang kita dibutuhkan kesabaran dan ketelatenan. Yang penting sih jangan sampai gampang nyerah lah gitu, putus asa gitu. Karena kenapa? Karena memang resikonya ya untuk ternak seperti ini, yang pertama adalah kita akan capek ya, beginian ya, sebelum kerja terus pulang kerja ya. Jadi waktu dan tenaga kita ini akan terkuras ya. Terus yang kedua, kita harus tahan dengan baunya ya, apalagi kan kucing ini pasti terus pup ya, atau mengeluarkan kotoran. Jadi kita harus sering untuk membersihkannya. Terus ya ada resiko, ada juga keuntungannya. Yang pertamanya kita bisa lepas adopsi ini sebagai hasil dari jerih payah kita mengurus mereka gitu ya teman-teman. Nah ya, buat teman-teman yang saat ini mungkin tertarik untuk mencoba usaha ini ya silahkan dicoba ya. Apa salahnya mencoba, penyesalan tiada guna. Yang penting teman-teman yakin ya. Terus jangan mudah putus asa, jangan mudah merasa capek gitu ya. Karena lebih capek nggak punya duit daripada capek ngurus ginian. Kalau capek nggak punya duit mah sampai ke otak-otak juga capek guys, nggak semangat ngapa-ngapain ya gitu teman-teman. Dan mungkin teman-teman ada yang udah bekerja gitu ya, terbesit pengen gitu punya usaha ya, bisa dicoba aja ini ya. Siapa tahu memang jalan rezekinya kan gitu ya. Pahit-pahitnya ini kan kurang lebih di sini ada 11 ekor ya kitten. Ya kalau kita kalkulasiin aja ya, kita buletin lah ya, satu ini kitten 1 juta kali 11 berapa ya. Nah itu lumayan kan. Jadi ya walaupun kita bau-bauan gitu ya, capek, tapi ya lumayan lah dapat 11 juta gitu. Ya, teman-teman yang mau coba ya silahkan ya. Dan ini juga bisa nambah wawasan gitu ya teman-teman, bahwa ternak kucing ini tidak bisa diremehkan. Teman-teman bisa mendapatkan untung jutaan ya,
Ya teman-teman mungkin yang saat ini bekerja ya, ingin banget gitu punya usaha ya teman-teman, saya sangat mendukung bagi teman-teman yang ingin punya usaha gitu ya, karena ya apa salahnya kita punya lebih dari satu sumber penghasilan. Kenapa? Karena kalau kita cuman ngandelin satu sumber penghasilan ya, pahit-pahitnya gitu, kalau satu aja macet lagi ya, kita pasti akan kelabakan, akan kerepotan gitu ya. Beda halnya kalau kita punya lebih dari satu sumber penghasilan. Kalau yang satu macet kan masih ada yang lainnya gitu, jadi tidak akan kerepotan nanti jika ada biaya-biaya yang di luar dugaan. Ya, jadi saat ini saya juga bekerja ya, saya masih bekerja. Terus yang kedua ternak kucing, sama usaha juga ya, jualan ini, dagang skincare ya, istri saya gitu. Jadi kita selalu punya mindset bahwa pokoknya kita harus bisa maju gitu ya, apapun caranya, apapun usahanya kita lakukan. Jadi selagi kita masih muda kan ya, masih bisa punya tenaga untuk bekerja lebih ekstra gitu ya. Jadi kita apa istilahnya ya, ibaratnya habis-habisan lah kok, mumpung masih muda gitu, kita cari uang sebanyak-banyaknya agar ya kehidupan ekonomi kita bisa tercukupi. Ya teman-teman, ini jadi hasilnya lumayan ya, tapi di samping itu juga kita harus mengeluarkan biaya untuk perawatannya, kayak biaya pakan ya, untuk beli pasir ya, karena kan kucing pupnya itu nggak sembarangan, jadi harus dipasir ya, dan pasir itu beli ya, bukan pasir material ya guys, pasirnya khusus ya, jadi dia bisa menggumpal gitu. Terus biaya perawatannya kayak sampo, sabun, susu, obat jamur, obat kutu ya, dan macam-macam gitu. Jadi cukup lumayan juga ya kalau dipikir-pikir ya. Terus bahkan ada yang bilang ya, kalau kita jual ini wah harganya mahal banget kan, itu bisa berjuta-juta ya. Kita tidak serta-merta mematok harga itu tanpa alasan ya teman-teman. Kalau dibilang mahal ya memang pengeluarannya juga cukup lumayan ya, hal-hal yang tadi saya sampaikan, makan segala macam kan, rawatnya. Jadi kalau dibilang itu mahal, sebenarnya ya memang segitu gitu. Kita juga kan ngikutin harga pasarannya ya. Terus bahkan ada yang nawarnya sampai sadis gitu ya, parah, minta kucing harga 200.000 tapi pengennya yang bagus, kan ngaco gitu ya, kayak gimana gitu, kayak ngomong tapi tanpa dipikir dulu. Harga 200 pengennya yang bagus lagi ya, kita ya gimana gitu ya teman-teman, juga mungkin bisa berpikir lah ya, untuk kucing seperti ini memang ada harganya gitu ya. Jadi ada harga yang harus dibayar untuk mendapatkan hasil yang bagus gitu ya teman-teman. Kalau mau, sebenarnya sih kalau mau usaha ya nggak harus ke kucing ya. Usaha kan banyak ya, ada dagang, ada
apa ternak atau apa ya terserah teman-teman, mau ternak ayam kayak domba juga itu kan gede juga duitnya ya, cuman kan kendalanya adalah tempatnya harus lega, besar, luasa, dan modalnya juga cukup lumayan besar ya. Oke teman-teman, mungkin kita sharing aja gitu ya, ini pengalaman yang sudah saya lalui ya. Mungkin bila mana teman-teman tertarik ya silahkan pelajari dulu ilmunya, karena semua usaha itu pasti ada ilmunya teman-teman ya. Kita ingin sukses, ingin berhasil itu ada ilmunya ya, jangankan untuk berhasil, untuk gagal aja ada ilmunya gitu. Tinggal teman-teman pilih itu kesediaan hati, kesediaan mental juga ya, harus dipersiapkan. Oke teman-teman, mungkin video kali ini cukup sampai di sini dulu aja ya, karena durasinya juga terlalu panjang. Nanti saya akan bikin video lagi untuk menambah wawasan ya, edukasi teman-teman juga ya, untuk diri saya sendiri juga ya, biar saya juga sambil belajar gitu ya teman-teman. Oke itu aja, jika teman-teman suka dengan video ini jangan lupa like dan subscribe ya guys, supaya channel ini bisa terus berkarya. Oke, sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi.